Hai semuanya, halo, apa kabar? Semoga teman-teman baik-baik saja ya, sehat selalu ya. Oh ya teman-teman, di video kali ini aku mau nge-review salah satu produk kecantikan yang ngehits banget di kalangan vlogger beauty. Sebenarnya aku udah lama tahu produk ini, tapi aku mau pakai tuh masih ragu-ragu. Pertama karena menurutku ini agak mahal ya harganya ya, jadinya aku pikir-pikir dulu, terus takut nggak cocok juga dan lain-lain. Tapi karena waktu itu kan aku sempat gonta-ganti produk sebentar, bukan gonta-ganti sih, ganti satu kali produk sebentar tapi aku nggak cocok. Terus malah bikin mukaku kayak apa ya, kayak banyak komedonya makin banyak. Akhirnya aku memutuskan stop pakai produk yang itu dan aku beralih ke yang sekarang, Cetaphil. Nanti di sini aku mau review jujur produk ini. Dan sebelum aku pakai Cetaphil, aku mau review obat jerawat yang pernah direkomendasiin juga pastinya sama vlogger-vlogger. Namanya obat jerawat Feril. Pasti teman-teman tahu ya. Aku mau review kira-kira obat jerawat Feril ini mempan apa enggak sih, dan kira-kira gimana. Oke, langsung aja ke videonya. Cekidot. Oke teman-teman, jadi untuk si Feril ini, aku mau review Feril dulu ya. Untuk si Feril ini, kalau dioleskan ke muka itu ya, menurut aku reaksinya itu lumayan lambat ya. Lambat dalam artian saya tuh mungkin karena saya terlalu berekspektasi tinggi, tapi ya normal sih karena Feril kan kadarnya rendah, nggak seperti Mediclean dan lain-lain itu katanya ya. Kalau Mediclean sih saya belum pernah cobain, tapi menurut kabar yang saya dengar Mediclean itu dosisnya lebih tinggi dibanding si Feril ini. Ya kalau untuk harganya memang si Mediclean itu lebih mahal ya. Kalau Mediclean di tempat saya 50 ribuan, kalau ini sekitar 20 ribuan kalau nggak salah, saya agak lupa ini. Dan ini lama banget menurut aku, jadi saya bingung antara cocok atau enggak pakai si Feril ini karena reaksinya tuh nggak kelihatan banget. Jadi kayak ya udahlah, aku nggak dipakai lah. Sekarang nih masih ada nih. Aku berhenti pakai ini gara-gara aku tuh pakai si yang sekarang ini, pakai Cetaphil. Jadi aku berhenti pakai Feril sejak aku pakai Cetaphil. Aku pakai Cetaphil untuk sekarang, aku hanya pakai Cetaphil aja, nggak pakai krim siang atau krim malam dan lain-lain. Sejak aku pakai Cetaphil, aku juga nggak pernah pakai sunblock. Dan aku mau review pemakaianku pakai Cetaphil selama 2 minggu ini. Jadi ini adalah foto mukaku sebelum pakai Cetaphil. Teman-teman, ini adalah kondisi muka aku, beruntusan, kemudian jerawatan, dan ada satu lagi berpori. Aduh, pokoknya komplit banget lah ya. Ini aku cuma pakai bedak ya teman-teman. Mungkin karena di kamera, kalau kamera kan tetap ya ada filter-filternya. Jadi tetap kalau kamera itu kamera baik ya, bukan kamera jahat. Kenapa disebut kamera baik? Karena kameranya mengurangi jerawat-jerawat kita. Ini kondisi muka aku sekarang ya teman-teman. Ini videonya. Jadi teman-teman, aku tuh mukanya sekarang jadi kayak gini dalam artian kondisi mukaku tuh kan berminyak banget. Daerah sini hidung, kalau hidung sih sampai sekarang masih minyaknya masih banyak ya. Hidung, terus pipi sini juga berminyak, sini berminyak, semuanya berminyak, semuanya berminyak. Hampir area seluruh wajahku itu berminyak. Dan aku tuh dulu pas SMP sempet jerawatan yang sampai parah banget. Tahu kan jerawatan parah itu kayak apa? Yang sampai merah banget, sampai bernanah, sampai kayak gitu intinya. Dan sekarang itu meninggalkan bekas-bekas yang namanya kayak
pori-pori itu. Sebenarnya bukan karena salah si jerawat itu juga, sebenarnya karena kesalahan perawatan juga. Jadi waktu itu aku tuh komedoku tuh kan banyak banget, dan aku seneng banget yang namanya ngebersihin komedo. Jadi waktu itu tuh kakak saya baru beli alat yang buat bersihin komedo, tahu kan yang panjang terus ada lubangnya itu, yang buat gini kayak di salon tuh namanya apa sih, buat facial tuh. Jadi aku rajin banget tuh bersihin pakai itu, dan komedonya emang keluar banyak banget. Mungkin itu menurutku itu loh yang bikin ngaruh banget mukaku jadi kayak ada pori-porinya sekarang. Porinya lumayan kelihatan ya menurutku ya. Nah dari situ pokoknya mukaku complicated banget ya. Jadi udah bekas jerawat ada hitam-hitam flek, terus berpori, terus minyak, terus apa lagi, ada beruntusan juga loh sebelah sini. Kalau kalian lihat video tadi ada beruntusannya di sini. Terus sekarang tuh ada bekas jerawat kecil kayak di sini tuh ada. Ya pokoknya komplit banget lah ya masalahnya. Dan karena saking komplitnya itu, sebelum aku pakai Cetaphil ini, aku tuh pakai Agnes. Tahu kan Agnes? Kenapa aku pakai Agnes? Aku pilih Agnes yang khusus buat muka berminyak dan berjerawat. Dan awalnya aku pikir pas aku pakai Agnes itu cocok-cocok aja karena mukaku tuh jadi jarang jerawatan. Tapi ya cuma itu, jarang jerawatan aja, nggak yang gimana-gimana. Nah terus aku tuh sempet kayak kok muka gini-gini aja ya. Terus ya itulah akhirnya aku memberanikan diri buat beli Cetaphil. Aku beli Cetaphil di Shopee, ini yang 500 ml ya teman-teman. Menurutku yang 500 ml lebih hemat. Ini sudah sama ongkir, harganya 150. Itu sudah sama ongkir ya, sekitar 150. Kalau nggak sama ongkirnya tuh 30 berapa gitu, saya lupa, intinya sekitaran itu. Dan saya mau review nih, setelah pakai ini gimana kondisi muka aku. Apakah benar pakai Cetaphil menghilangkan pori-pori dan lain-lain. Apakah benar menghilangkan beruntusan dan lain-lain. Oke, tapi jujur kalau lihat dari kondisi muka aku agak mendingan lah ya. Mendingan dalam artian gini, setelah aku pakai Cetaphil ini aku ngerasa mukaku tuh nggak berminyak banget, memang iya. Tapi ada kondisi yang aneh, yang mana jerawat aku tuh muncul satu, hilang satu. Tapi ada catatannya ya teman-teman, jerawat yang tumbuh itu bukan jerawat yang membandel. Kenapa aku bilang nggak membandel? Karena ternyata setelah aku perhatikan, setelah kering jerawatnya tuh cuma merah gitu, nggak yang nyampe berbekasnya gimana. Ya semoga nggak nyampe yang sampai gimana gitu lah ya. Dan cepet juga keringnya. Nah kalau untuk beruntusannya masih ada teman-teman di sebelah sini. Tadi teman-teman lihat kan di video tadi, beruntusannya tuh masih ada. Saya juga lagi mantau beruntusannya aku ini hilang apa enggak ya pakai Cetaphil. Mungkin bukan langsung hilang, mungkin harus dikombinasi kali ya teman-teman. Boleh teman-teman nanti sharing atau komen di bawah kombinasi yang cocok tuh apa. Kalau aku sih untuk saat ini pengen cobain pakai Mediclean dan juga tea tree. Aku sih dengar namanya tea tree ya, nggak tahu yang benar namanya apa, atau minyak tamanu. Tapi aku lagi lebih condong ke tea tree karena aku pernah lihat salah satu vlognya orang, dia tuh cocok kalau pakai tea tree. Dan kondisi muka dia tuh mirip banget sama kondisi muka aku, yang namanya ada porinya, bekas jerawat, dan juga mukanya tuh berminyak banget. Nah kalau untuk sekarang mungkin karena aku pakai satu produk aja ya, cuma pakai Cetaphil doang, jadinya belum maksimal. Kenapa aku bilang belum maksimal? Ya karena mungkin kalau Cetaphil ini fungsinya untuk menghilangkan kayak apa ya, minyaknya lebih berkurang, dan ya itu paling penting menghilangkan minyaknya. Terus mukanya juga jadi nggak kusam-kusam amat menurut saya ya. Ini menurut saya ya yang aku rasain. Cuman ya itu yang aku bilang, aku nggak tahu kenapa jerawatnya hilang satu muncul satu, tapi bukan jerawat membandel ya. Jadi aku bingung ini antara cocok atau enggak.
Dan besok aku mau review lagi setelah pemakaian 1 bulan atau setelah pemakaian 1,5 bulan. Dan aku pengen kombinasiin dengan itu yang aku tadi bilang, Mediclean, karena aku penasaran banget sama yang namanya Mediclean ini. Karena ya teman-teman, katanya Mediclean ini katanya sih memang obat keras, jadi kita nggak boleh sering-sering ya pakainya, cuman di saat yang kayak gini nih. Aku penasaran banget, pengen ngilangin beruntusannya aku. Nggak tahu kenapa ini rasanya dari dulu kayak beruntusannya masih ada terus dari SMA loh teman-teman. Ini kayaknya betah deh di sini terus. Ya pokoknya aku pengen ngilangin beruntusan kecil-kecil ini supaya hilang, jadi kayak nggak aneh gitu. Terus mungkin aku yang tadi aku bilang pakai minyak juga, minyak tea tree. Oke teman-teman, itu adalah review Cetaphil dari saya. Dan silahkan teman-teman boleh komen atau boleh sharing teman-teman setelah pakai Cetaphil di awal-awal bagaimana kondisi mukanya. Dan kalau kondisi muka saya kayak tadi, menurut teman-teman cocok apa enggak pakai Cetaphil? Boleh teman-teman sharing di bawah ya. Terima kasih banyak, dan boleh banget kalau teman-teman mau rekomendasiin produk-produk buat ngilangin jerawat dan pori-pori. Oh ya teman-teman, tadi aku lupa bilang, pori-porinya itu menurut saya nggak hilang ya kalau pakai Cetaphil. Mungkin aku baru 2 minggu, jadi nggak tahu banget persisnya, dan mungkin harus perlu banyak kombinasiin dengan produk-produk lainnya. Oke, itu saja teman-teman. Selamat mencoba buat teman-teman yang mau cobain Cetaphil atau produk yang lainnya juga boleh. See you next time ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.